قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة بالسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة بأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. Para sahabat dimisalkan seperti bintang di langit. Bintang dalam Al-Quran salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk jalan. Begitu juga para sahabat Nabi, mereka petunjuk jalan umat Islam. Maka ketika kita memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat-sahabat Nabi, kita tidak akan tersesat. Dan mari kita lanjutkan ke ruang berikutnya, silakan. Yang laki-laki silakan di sebelah kanan sini, Pak. Silakan. Di sini hadirin rahimakumullah, ada video yang mengisahkan tentang perempuan yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri pertama Rasulullah. Seorang istri yang membantu dakwah suaminya dengan jiwa, raga dan juga hartanya. Seorang istri yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebagai buktinya, Khadijah sering sekali dipuji oleh Rasulullah di depan istri-istri Rasulullah yang lain, walaupun Khadijah sudah lama wafat. Selanjutnya, kita di sini bisa melihat sebuah ilustrasi yang menyayat hati, sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana sulitnya kehidupan para sahabat-sahabat Nabi di awal munculnya Islam. Banyak sekali di antara para sahabat ketika itu yang mendapatkan siksaan yang sangat begitu berat dari orang-orang musyrikin Makkah. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh mereka. Dan Rasulullah pun tidak luput dari siksaan orang-orang musyrikin ini. Contohnya di sana Rasulullah pernah diasingkan, pernah diisolasi di lembah Abu Thalib bersama dengan keluarga dan para sahabat-sahabatnya selama kurang lebih 3 tahun. Nah, lembah Abu Thalib itu terletak di samping tempat kelahiran Nabi. Perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah, dan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali keutamaannya, di antaranya Abu Bakar sudah menjadi sahabat dekatnya Rasulullah sebelum munculnya Islam. Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam dengan tanpa ada sedikit pun keraguan di hatinya. Dan ketika Rasulullah sakit, dan ternyata itu adalah sakit terakhirnya Rasulullah, maka Rasulullah mempercayai Abu Bakar, memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah sebagai imam sholat. Sebelumnya, ketika Rasulullah diizinkan untuk berhijrah menuju kota Madinah, sekali lagi Abu Bakar lah yang dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi teman Rasulullah dalam perjalanan hijrah tersebut. Dan Bapak Ibu sekalian, di ruangan berikutnya yang bernama Yuhibbuhum, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ketika Rasulullah berhijrah menuju kota Madinah, Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang berjasa besar dalam hijrahnya Nabi atau berkontribusi dalam hijrahnya Nabi adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Misalnya ada putranya Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, berperan sebagai informannya Nabi ketika itu. Dan ada putrinya Abu Bakar yang berperan sebagai pengantar makanan untuk Rasulullah. Kira-kira siapa namanya? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan ada seorang pengembala kambing yang juga berjasa dalam hijrahnya Nabi, Amir bin Fuhairah. Nah, Amir bin Fuhairah mengembalakan kambingnya di dekat jalan hijrahnya Nabi dengan tujuan agar Nabi Muhammad bisa meminum susu dari kambing-kambing tersebut. Dan tujuan yang paling utama adalah untuk menghilangkan jejak Rasulullah. Selanjutnya di sini kita bisa melihat peta perjalanan hijrah Rasulullah. Mohon maaf, di sana kota Mekah di ujung sana dan kota Yathrib atau kota Madinah di ujung sebelah sini. Ada 2 jalan Bapak Ibu sekalian, yang merah dan yang hijau. Yang merah ini adalah jalan umum atau jalan kafilah-kafilah dagang. Sementara yang hijau, jalan hijrahnya Rasulullah, jalan rahasia. Dan ketika Rasulullah berhijrah menuju kota Madinah, Rasulullah tidak langsung menuju kota Madinah, akan tetapi sempat bersembunyi di sebuah gua selama kurang lebih 3 hari 3 malam. Karena Nabi dikejar oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuhnya. Pertanyaannya, apakah nama gua tersebut? Gua Hira atau Gua Thur? Gua apa, Mas? Gua Thur, ya. Kalau Gua Hira tempat menerima wahyu. Sudah pernah lihat Gua Thur? Belum. Kalau belum, di sana ada gambar Gunung Sur. Batu besar menculang ke atas itu adalah gambar Gunung Sur, dan guanya terletak di sana, di atas itu ada lubang. Nah, jadi bukan di bawah
guanya, akan tetapi di atas sana. Di saat itu Abu Bakar yang bersama Rasulullah ketakutan karena orang-orang musyrikin yang mengejar Rasulullah sudah sampai di depan gua tersebut. Maka Rasulullah melihat sahabatnya yang sedang ketakutan, menenangkan hati sahabatnya tersebut dengan mengatakan sebuah perkataan, dan perkataan Nabi tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Bisa dilihat di atas, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, jangan takut karena Allah bersama kita. Akhirnya Rasulullah pun setelah melakukan perjalanan yang begitu melelahkan sampai di kota Madinah. Bagaimanakah sambutan penduduk kota Madinah untuk Rasulullah? Mari kita mengetahuinya di ruangan berikutnya. Baik, di saat Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah mendapatkan sambutan yang penuh kehangatan, sambutan yang penuh kegembiraan. Bisa dilihat di belakang ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan situasi tersebut. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dan orang-orang tua keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut kehadiran baginda Rasulullah. Dan di sanalah, ini peta kota Madinah di zaman Nabi. Kemudian di sanalah di Wadi Bathan, di perkampungan Amr ibn Auf, Rasulullah pertama kali singgah di kota Madinah. Dan di sana pula lah Rasulullah membangun masjid yang pertama kali dalam Islam, yaitu Masjid Quba. Ya, sudah pernah ke Masjid Quba Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Sudah sholat 2 rakaat di sana? Alhamdulillah. Baik, seperti apa pahalanya, Bu? Iya. Pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh, maka sangat disayangkan bagi yang melewatkannya. Setelah Nabi singgah di sana selama kurang lebih 14 hari, Nabi pun akhirnya melakukan perjalanan di hari Jumat menuju kampung berikutnya yang jaraknya kurang lebih 5 km, yaitu perkampungan Bani Najjar di sekitar sana. Dan di perkampungan Bani Najjar inilah Rasulullah membangun markas Islam, tempat untuk beribadah, tempat untuk menuntut ilmu, dan tempat untuk mengatur strategi perang. Markas Islam yang tak lain tak bukan adalah Masjid Nabawi di sana. Jadi hal terpenting atau hal pokok yang dilakukan oleh Rasulullah ketika sampai di kota Madinah ada 2. Yang pertama adalah membangun markas, yaitu Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kira-kira ada yang tahu apa? Yang kedua adalah mempersatukan dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Kota Madinah, kota yang sangat subur, bisa dilihat hijau sekali, dan kota yang terletak di antara bukit berapi di sebelah sana dan juga di sebelah sini. Selanjutnya kita bisa melihat di sini ada Jabal Uhud, Gunung Uhud, tanda terbesar kota Madinah. Dan di samping gunung besar ini ada bukit kecil yang namanya Bukit Dua Mata, yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan Bukit Rumah atau Bukit Para Pemanah. Nah, di sekitar sinilah pernah terjadi pertempuran bersejarah yang akan kita saksikan di ruangan berikutnya, yaitu ruangan Al-Mustajibun. Video yang mengisahkan tentang perang yang terjadi di tahun 3 Hijriah, yaitu Perang Uhud. Dan salah satu sebab terjadinya perang Uhud ini adalah dendam yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin, karena mereka kalah di perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Yang besar itu adalah gambar Gunung Uhud, dan yang kecil ini adalah gambar Bukit Rumah atau Bukit Para Pemanah. Dan di bukit tersebutlah Rasulullah memerintahkan sekitar 50 sahabat yang ahli dalam memanah untuk menaiki bukit kecil tadi dan melarang mereka agar tidak turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi ketika berlangsungnya pertempuran, untuk menjaga posisi kanan pasukan kaum muslimin. Nah, yang hijau ini adalah daerah pasukan kaum muslimin, dan yang bukit kecil ini tempat para pemanah. Perang Uhud ini perang pasukan kaum muslimin yang hijau, dan perang melawan pasukan kaum musyrikin. Pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya 700 pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah. Sementara lawannya pasukan kaum musyrikin jumlah mereka banyak sekali, jumlah mereka berkali lipat. Nah, yang merah bisa dilihat jumlah pasukan kaum musyrikin terdapat 2.800 pasukan, ditambah dengan pasukan penunggang kuda yang sebanyak 200 orang. Jadi 3.000 pasukan melawan 700 pasukan. Terjadilah pertempuran. Walaupun pasukan kaum muslimin lebih sedikit, ketika itu kemenangan hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin. Akan tetapi ketika kemenangan hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin, ada di antara para pemanah yang melupakan larangan Nabi. Ada di antara para sahabat yang melupakan larangan Nabi. Kira-kira apa larangannya? Ya, tidak boleh turun dari bukit ini, pemanah tadi. Dari 50 pemanah yang turun ke bawah sebanyak 40 orang. Mereka turun lantaran tergiur dengan harta rampasan perang di depan mata mereka dan mengira sudah memenangkan pertempuran.
Di saat itulah pasukan kaum musyrikin memutar arah dan mengepung pasukan kaum muslimin di bawah komando Khalid bin Walid. Sehingga sebanyak 70 sahabat mati syahid di medan pertempuran Uhud ini. Di antaranya adalah Hamzah, pamannya Nabi. Tak berselang lama terdengar kabar bahwa Rasulullah juga telah syahid, telah wafat di medan pertempuran Uhud ini. Dan itulah yang menjadikan semangat juang para sahabat luntur. Sehingga kemenangan yang tadinya hampir diraih oleh pasukan kaum muslimin, kemenangan pun akhirnya diraih oleh pasukan kaum musyrikin. Di sini, di perang Uhud ini banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita ambil. Di antaranya, di perang Uhud ini menggambarkan, memperlihatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang pemaaf, seorang nabi yang sangat mencintai para sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad tidak marah kepada sahabatnya karena kalah dalam perang Uhud ini. Nabi Muhammad bahkan memohon ampun kepada Allah untuk para sahabat-sahabatnya. Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dan pelajaran yang kedua, ketika kita melanggar perintah Rasulullah, maka efek negatifnya akan kembali kepada diri kita masing-masing, entah itu langsung di dunia ataupun kelak di akhirat nanti. Sahabat di perang Uhud ini melanggar satu perintah Rasulullah, maka mereka pun mendapatkan kekalahan. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sering melanggar perintah Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala? Baik, hadirin rahimakumullah, ternyata tidak hanya sahabat laki-laki yang berjasa dalam Islam. Sahabat perempuan pun memiliki jasa yang sangat begitu besar untuk Islam. Misalnya di sana ada Ummul Aitam, sebuah julukan untuk seorang perempuan yang artinya ibunya anak-anak yatim. Nah, Ummul Aitam tersebut membawa kaumnya datang ke kota Madinah untuk berislam secara bersama-sama. Jadi satu kaum berislam semuanya hanya disebabkan oleh satu perempuan, yaitu Ummul Aitam. Contoh lainnya perempuan yang berjasa besar dalam Islam adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tersebut seorang wanita pemberani yang sering mengikuti pertempuran bersama Rasulullah. Dan salah satu keistimewaan Ummu Sulaim yang ditulis dalam sejarah adalah ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha untuk menikah, Ummu Sulaim hanya meminta satu mas kawin dari calon suaminya. Kira-kira ada yang tahu apa mas kawinnya? Rambut. Al-Fatihah. Hampir tepat. Kira-kira apa, Pak? Dulu maharnya apa, Pak? Cincin besi. Juga bukan. Kira-kira apa, Bu? Onta. Maharnya hanya 2 kalimat syahadat atau keislaman calon suaminya oleh orang-orang miskin, ditinggali oleh orang-orang miskin atau fuqara. Dan mereka disebut dengan Ahlu Suffah. Ahlu Suffah ini, orang-orang miskin yang tinggal di kota Madinah ini, tidak hanya tidur dan makan di Masjid Nabawi. Mereka juga menuntut ilmu, belajar, dan menuntut ilmu, kemudian menjadikan Masjid Nabawi sebagai madrasah bagi mereka. Sehingga ada yang menjadi ulama dan pemimpin pasukan perang. Contohnya adalah Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian di sana ada contoh sahabat-sahabat yang kaya raya. Ada 7, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Talha, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka tidak hanya kaya raya, mereka adalah sahabat-sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga. Al-Asyara al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan masuk surga, 7 diantaranya adalah saudagar-saudagar kaya. Nah, di sini Islam memotivasi kita agar kita bisa selayaknya mereka, ahli ibadah, kaya raya, dan juga pandai bersedekah. Dan mari kita lanjutkan menuju ruangan berikutnya. Kemudian Fatimah, putri Rasulullah, datang menjenguk ayahandanya. Terlihatlah kesedihan di wajah putrinya tersebut. Maka Rasulullah sebagai seorang ayah ingin memberikan sebuah kabar gembira, ingin menyenangkan hati putri kesayangannya tersebut. Rasulullah pun akhirnya memberikan sebuah kabar gembira. Kabar gembira tersebut adalah, wahai putriku, wahai Fatimah, engkau adalah keluargaku yang paling pertama yang akan menyusulku di akhirat kelak. Dan betullah sabda Rasulullah, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, akhirnya Fatimah pun menyusul ayahandanya. Ketika Rasulullah wafat, tersebarlah kabar wafatnya Rasulullah ke seluruh pelosok kota Madinah. Kota Madinah yang tadinya dinaungi cahaya kebahagiaan, tiba-tiba seketika itu redup cahayanya. Tiba-tiba seluruh penduduknya dilanda kesedihan yang sangat begitu mendalam. Para sahabat seketika itu merasa kehilangan. Para sahabat ketika itu merasa sangat sedih sekali. Bagaimana tidak? Mereka kehilangan kekasih mereka. Mereka kehilangan orang tercinta mereka.
mereka telah mendapatkan kabar bahwasanya orang yang telah mendidik mereka tentang Islam sudah wafat. Di saat itu bahkan ada di antara para sahabat yang menolak untuk percaya atas kabar wafatnya Rasulullah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar pun sampai mengatakan, barang siapa yang berkata Rasulullah telah wafat, maka saya akan penggal kepalanya. Kenapa Umar berkata demikian? Karena saking cintanya Umar kepada Rasulullah dan saking sayangnya Umar kepada Rasulullah. Begitupun dengan kita. Kalau kita ditinggal oleh orang yang tercinta, maka kita pun berupaya untuk menolak atas kabar kematian orang tercinta tersebut. Nah, keadaan para sahabat demikianlah kurang lebihnya. Maka Abu Bakar, khalifah yang pertama, berdiri di atas mimbar seraya mengutip sebuah ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul," yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sebagai seorang manusia pasti akan menemui ajalnya. Dan akhirnya para sahabat pun yakin dan percaya bahwasanya Rasulullah telah wafat. Di sinilah Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah. Di sebelahnya ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Posisinya kurang lebih seperti tangga. Rasulullah, kemudian Abu Bakar kepalanya hampir setara dengan bahunya Rasulullah, dan yang terakhir Umar bin Khattab kepalanya hampir setara dengan bahunya Abu Bakar Siddiq. Rasulullah, Abu Bakar, selanjutnya Umar bin Khattab. Perjuangan Islam dan dakwah Islam tidak selesai dengan wafatnya baginda Rasulullah. Perjuangan pun dan dakwah dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya, di antaranya para Khulafaur Rasyidun. Siapakah mereka dan apa sajakah jasa mereka untuk Islam? Mari kita mengetahuinya di ruangan berikut. Yang perempuan di sebelah sini, yang laki-lakinya silakan Pak di sebelah sini. Ya baik, kalau kita berdiri di atas karpet merah ini kita bisa mendengar nasyid yang berbahasa Arab. Bisa dicoba Pak? Ya, bisa dengar Bu? Ya. Nah, nasyid-nasyid ini berkaitan dengan layar yang di depannya. Layar yang di depannya berkisah tentang keutamaan para Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin ada 4. Pernah dengar Khulafaur Rasyidin Bu? Ada 4 orang. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya, jasa mereka sangat besar sekali untuk Islam. Dan yang terbesar ada 2 hal. Yang pertama adalah proteksi Islam, melindungi Islam, memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar memerangi mereka ketika menjadi khalifah yang pertama. Kenapa? Karena mereka bisa merusak Islam dari dalam. Dan yang ditakutkan Abu Bakar adalah jika Islam rusak di awal kemunculannya, bisa jadi Islam di saat itu hancur atau punah. Kemudian jasa mereka yang kedua yang terbesar dalam hal keilmuan adalah jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang sebelumnya di zaman Rasulullah Al-Quran masih tertulis di pelepah kurma. Maka Abu Bakar khalifah yang pertama mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf atas saran Umar bin Khattab. Umar di saat itu takut jikalau Al-Quran hilang dari muka bumi. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ya, banyaknya para hafiz yang wafat, terutama wafat di medan pertempuran melawan pengikut Nabi palsu. Utsman bin Affan khalifah yang ketiga menjadikan 7 Al-Quran sebagai standar cara membaca Al-Quran. Dan di ruang berikutnya kita akan melihat salah satu duplikat Al-Quran tersebut. Silakan. Baik, hadir rahimakumullah, di depan kita ini adalah salah satu bentuk perjuangan para sahabat-sahabat Nabi dalam menjaga Al-Quran. Nah, di depan kita ini adalah replika atau duplikat atau kopian dari naskah asli Al-Quran yang ditulis di masa Rasulullah, yang ditulis di masa Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Ditulis dengan khat kufi lama, belum ada titiknya dan juga belum ada barisnya atau syakelnya. Dan Al-Quran ini, Al-Quran yang belum ada syakelnya atau titiknya dan tanda terbacanya ini adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena orang yang bisa membaca Al-Quran ini kebanyakan orang-orang yang sudah pernah mendengar bacaan Al-Quran langsung dari Rasulullah, ya, dan dari para sahabat-sahabat yang senior. Sekali lagi, ini hanya duplikat atau kopian atau replika, dan yang asli terdapat di Turki di Museum Topkapi. Sudah ada yang pernah ke sana? Belum. Karena belum, bagi Bapak Ibu yang belum ke sana, jangan bersedih, jangan khawatir. Di Mekah juga ada yang namanya Museum Al-Quran. Nah, di Museum Al-Quran tersebut Bapak Ibu bisa melihat Al-Quran yang bersejarah. Di antaranya ada Al-Quran yang barisnya ditulis dengan tinta emas. Ada juga Al-Quran yang disulam oleh perempuan Pakistan dengan benang selama kurang lebih 30 tahun. Dan juga dalam keadaan bersuci. Silakan kalau ingin berkunjung ke sana, gratis dan dekat dari Museum Sahabat ini.
jalan kaki cuma 5 menit. Kemudian yang terakhir kita tutup dengan sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, kalian di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Maka jika kita ingin bersama dengan Rasulullah dan para sahabatnya di akhirat kelak, kita harus mencintai mereka, dan salah satu bukti cinta kita kepada mereka adalah mengikuti jalan hidup mereka. Dan semoga kita bisa bersama mereka di akhirat kelak, dan semoga amal ibadah kita terutama umrah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf.